Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam pertemuan yang ke-11. Dan pertemuan ini kita akan membahas karakter yang ke-10, yaitu tidak mau berdamai. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali datang untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bimbing kami, beri kami hikmat dan kemampuan untuk memahami setiap penjelasan yang kami akan dengar pada kesempatan kali ini, supaya apa yang kami terima ini dapat berguna untuk membuat hidup kami menjadi lebih baik lagi dalam pengiringan kepada Tuhan. Kami mulaikan Spaza musim yang kedua pada pertemuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, di Spaza musim yang kedua, pertemuan yang ke-11 kita membahas karakter tidak mau berdamai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca terlebih dahulu ayatnya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, mereka tidak mau berdamai. Kesukaran hidup di hari-hari ini, di kehidupan kita, salah satu penyebabnya adalah keberadaan orang-orang yang tidak mau berdamai. Dan kita perlu tahu karakter ini seperti apa, supaya kita bisa mengatasi, menghindarkan diri, atau melepaskan diri dari karakter tidak mau berdamai. Jika ternyata didapati bahwa diri kita sudah terkena pengaruh karakter ini, itu sebabnya mari kita membebaskan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Karakter yang ke-10 ini diterjemahkan dari kata aspondos, tidak mau berdamai, sekalipun dalam tiga kata, tetapi hanya ada satu kata yang diterjemahkan dari satu kata, yaitu aspondos. Seperti biasa, saya akan mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat konteks di mana karakter ini berada, supaya dalam konteks ini, dengan mengerti konteks ini, kita bisa memahami dengan baik sebagaimana konteks yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam 2 Timotius pasal 3 ini menjelaskan ada 4 hal utama yang rusak menjelang kedatangan Tuhan. Kerusakan-kerusakan ini diperparah dengan keberadaan karakter-karakter yang sudah ditampilkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 5. Ya, kerusakan yang pertama ada di area pengenalan diri sendiri, dan itu bisa kita lihat ketika seseorang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, dan sombong. Kerusakan yang kedua ada di area hubungan antara orang tua rohani dan anak rohani, di mana kerusakannya ini dapat dilihat dari karakter-karakter yang muncul, yaitu pemfitnah, memberontak orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, dan tidak mengasihi. Dan itu artinya kita sekarang masuk pada area yang ketiga dari 4 area. Kita mulai masuk pada karakter yang ke-10. Jadi dari karakter yang ke-10 sampai karakter yang ke-18, ini ada kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama kita manusia, entahkah itu bersama saudara seiman atau dengan orang-orang lain yang di luar, yang belum percaya Tuhan. Nah, kerusakan ini disebabkan oleh karakter-karakter ini, ya, dari karakter 10 sampai ke 18 yang akan kita pelajari bersama. Dan kita mulai masuk dan membahas karakter yang ke-10 pada area yang ketiga ini. Ada 3 bagian yang akan saya paparkan pada sesi yang ke-11 ini. Bagian yang pertama, saya mengajak kita untuk melihat secara singkat tradisi spendo di masa kerajaan, di masa kebudayaan Yunani Romawi pada waktu itu, ya, di mana dari kata ini muncul kata aspondos, sehingga kita bisa memahami makna kata aspondos itu melalui tradisi spendo. Kemudian bagian yang kedua, setelah kita memahami maknanya, kita akan mempelajari penyebab-penyebabnya aspondos. Tentu dari kerangka berpikir yang sudah saya sajikan dari 4 hal utama tadi, ya. Alur berpikirnya itu harus jelas, harus logis, dan kita bisa memahami dengan baik. Dan bagian yang ketiga,
kita akan merefleksikan penentangan kita ya, merefleksikan penentangan kita terhadap karakter Aspondos ini dengan tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk pada bagian yang pertama. Kita perlu tahu latar belakang dari kemunculan kata Aspondos supaya kita punya, karena ini menyangkut makna kata Aspondos, saudara. Aspondos, di mana Aspondos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai jadi tidak mau berdamai. Nah, tidak mau berdamai dari kata Aspondos. Aspondos ini dibangun dari dua kata, yaitu A, artinya tidak, sebagaimana kita tahu agamalah, dan AA yang lain. Nah, Aspondos dibangun dari dua kata, A itu tidak dan spondos. Spondos ini dari kata spendo. Apa spendo itu dan apa kaitannya dengan sebuah tradisi di masa lampau, khususnya Yunani Romawi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di masa itu, di masa Yunani Romawi, kebudayaan Yunani Romawi, ada sebuah, bisa dikatakan ritual yang sudah umum di masyarakat. Ketika ada dua orang berpihak, ketika ada dua orang bertikai, atau ada dua pihak bertikai, keluarga A, keluarga B, atau partai A, partai B, atau orang A, orang B, atau kelompok A, kelompok B. Ketika ada pertikaian, ketika ada permusuhan, bahkan bisa menyebabkan pertumpahan darah, pembunuhan, atau bahkan mungkin peperangan ya saudara. Nah, ketika ada pertikaian di masa itu, ada sebuah keharusan dari antara kedua pihak ini, bisa juga keduanya, untuk melakukan ritual yang namanya spendo. Spendo ini diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia menjadi mempersembahkan atau mencurahkan persembahan ya. Spendo itu artinya mencurahkan persembahan. Apa maksudnya? Jadi begini saudara, ketika dua pihak bertikai, dalam pertikaian itu harus ada orang yang berinisiatif memberikan persembahan kepada dewa yang mereka sama-sama percayai, karena dengan memberikan persembahan itu mereka menunjukkan penghormatan. Nah, ini salah satu kearifan ya dari orang-orang pagan, dari orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa. Kearifannya adalah ketika mereka bertikai, inisiatif mereka untuk menghentikan pertikaian adalah karena mereka menghormati dewa mereka. Jadi kalau ada dua orang bertikai, mereka harus dalam pertikaian itu, mereka harus punya inisiatif berani untuk melakukan pencurahan persembahan. Pencurahan persembahan di sini adalah air, ya. Air, entah saya tidak tahu secara pasti apakah itu air suci atau air yang seperti apa, air khusus yang disiapkan oleh salah satu pihak, ya, oleh salah satu pihak yang disetujui oleh pihak lain yang sedang bertikai. Kemudian air itu dibawa di hadapan orang yang bertikai. Kemudian air itu dicurahkan. Nah, ini namanya spendo. Ketika air itu dicurahkan dalam konteks dia memberikan persembahan. Jadi praktek memberikan persembahan kepada dewa mereka adalah mencurahkan persembahan dalam rupa air, entahkah itu dalam wadah atau dicurahkan di tanah. Ketika kedua belah pihak melihat air itu sudah tercurah, menyentuh permukaan, entahkah itu wadah atau tanah atau permukaan apapun, itu artinya mereka sudah melakukan persembahan kepada dewa. Nah, saudara bayangkan, di tengah-tengah pertikaian, mereka tidak mengabaikan penyembahan mereka dalam tanda kutip, penghormatan mereka kepada Tuhan atau kepada dewa yang mereka anggap patut dihormati. Saya rasa penghormatan itu karena mereka takut dewa mereka marah, dewa mereka tidak suka dengan pertikaian ini, sehingga justru keduanya akan mendapatkan malapetaka. Nah, jadi motif dari mencurahkan persembahan ini adalah supaya mengamankan diri mereka kedua belah pihak ini. Sehingga ketika mereka sama-sama punya inisiatif, ayo kita melakukan spendo, mencurahkan persembahan.
maka mereka membebaskan diri mereka dari semua malapetaka yang bisa saja datang dari dewa mereka karena pertikaian itu. Coba saudara bayangkan, orang-orang yang seperti ini punya cara yang unik dalam menyelesaikan pertikaian. Ya, sekalipun toh pada ujungnya motivasi mereka untuk menyelesaikan pertikaian itu supaya mengamankan diri mereka, saudara ya, dengan memberikan persembahan kepada dewa mereka melalui pencurahan air itu. Ya, itu spendo. Jadi ketika air itu sudah dicurahkan, artinya mereka sudah melakukan persembahan kepada dewa mereka. Di saat yang bersamaan, pertikaian itu harus dan wajib berakhir. Karena air sudah dipersembahkan. Karena persembahan itu sudah dicurahkan kepada dewa mereka. Jadi kalau ada yang bertikai, maka salah satunya akan dianggap kena sesuatu nanti. Bakal kena sesuatu dari dewa mereka. Nah, saudara melihat bahwa tradisi ini didorong oleh penghormatan kepada dewa yang mereka percayai, sehingga penghormatan itu bisa mendatangkan inisiatif untuk menghentikan pertikaian. Spendo. Jadi spendo itu artinya mencurahkan persembahan untuk dewa mereka supaya pertikaian berakhir. Dan itu harus muncul dari inisiatif bersama antara kedua belah pihak yang sedang bertikai atau bermusuhan. Begitu saudara ya. Kalau hanya salah satu pihak saja yang berinisiatif, maka pihak yang lain yang melihat orang pihak si A yang berinisiatif itu sudah melakukan spendo, mencurahkan persembahan, maka pihak yang lain yang tidak punya inisiatif itu wajib untuk menghormati tradisi yang sudah dilakukan oleh pihak yang dimusuhinya itu. Bukan kepada pihak itu penghormatannya, tetapi kepada dewanya, kepada dewa mereka sendiri. Ya, itu tradisi yang melatar belakangi kemunculan aspondos. Lantas, apa aspondos itu? Aspendo berarti aspendo itu secara historis adalah orang yang tidak mau melakukan pencurahan persembahan dan mengingini pertikaian itu tetap dilanjutkan sampai salah satu di antara kedua pihak itu mati. Ya, saya kutip pernyataannya Albert Barnes ya. Aspondos adalah mereka yang menolak perjanjian atau kesepakatan apapun di dalam pertikaian itu, termasuk spendo ya, karena aspondos itu tidak ada spendo. Tidak ada spendo, tidak ada, dia menolak ritual spendo, dan karena dia menolak berarti dia menyatakan diri untuk tetap bertikai. Saudara tahu ketika mereka menyatakan tetap bertikai, sebenarnya bukan pada diri mereka yang saling bertikai, tetapi titik tekanannya adalah pada mereka yang tidak mau menghormati dewa mereka, karena mereka menolak untuk melakukan pencurahan persembahan. Jadi saudara, orang yang menolak menghentikan pertikaian dengan kesepakatan apapun termasuk spendo, pada pengertian ini adalah mereka yang tidak menghormati dewa mereka, tidak menghormati Tuhan mereka, sehingga mereka lebih mengutamakan ego mereka sampai salah satu di antara mereka mati. Kalau bisa musuhnya yang mati. Sudah nggak peduli lagi sama urusan yang di atas, nggak peduli lagi sama dewa, nggak peduli lagi sama apapun, ilah-ilah apapun, yang penting nafsuku untuk melakukan pertikaian itu aku menangkan dengan aku bisa membunuh dia, atau bisa mengalahkan dia, atau bisa mempermalukan dia. Maka aspondos ini orang yang tidak mau mengadakan perjanjian apapun, yaitu ada dua di sini ya saudara. Baik mereka yang tidak mau didamaikan dengan orang lain waktu ada perbedaan, berarti dia keras kepala ya. Atau mereka yang mengabaikan perjanjian atau kesepakatan. Jadi itu aspondos itu merujuk pada dua orang ini. Ketika ada misalnya ya saudara ya, ketika si A sama si B ini berantem atau bertikai, saling bermusuhan, kemudian datang C. C ini datang untuk melerai. Nah, siapa yang menolak leraian dari si C? Dialah aspondos. Jangan kamu ikut campur. Contohnya A dan B bertengkar, kemudian C datang melerai. B ini langsung ngegas. Jangan ikut campur urusan kami, biar kami menyelesaikan urusan kami sendiri.
menolak dilerai adalah sama dengan aspondos. Itu pengertian yang pertama. Atau yang kedua, yang mengabaikan perjanjian atau kesepakatan. Jadi kalau A dan B ini sudah bersepakat untuk menghentikan pertikaian, menghentikan persekutuan. Nah, siapa yang bukan persekutuan, maaf, menghentikan pertikaian dan menghentikan permusuhan. Nah, siapa yang memulai atau yang melanggar pertama kali kesepakatan itu, dialah aspondosnya. Dialah orang yang tidak mau berdamai. Ya, itu pengertiannya. Ya, aspondos oleh Matthew Poole dimengerti sebagai orang-orang yang tidak akan terikat dengan perjanjian apapun atau ikatan apapun dengan siapapun, karena mereka begitu penuh kebencian. Garis bawahi kata penuh kebencian. Kalau kita kaitkan dengan karakter sebelumnya, apa saudara-saudara ingat? Sebelum tidak mau berdamai, ada sebuah karakter yang kita sudah pelajari pertemuan yang ke-10 adalah tidak tahu mengasihi. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat keterkaitan atau kesinambungan dari orang yang pada akhirnya punya karakter tidak tahu mengasihi ini juga akan sampai pada karakter yang lain yang lebih jahat lagi, adalah dia tidak akan mau berdamai. Karena dia hatinya penuh kebencian, tidak ada lagi kosakata mengasihi di dalam hatinya, tidak ada kosakata mengampuni. Yang penting egonya, nafsunya tercapai dengan cara mempermalukan, mengalahkan, bahkan kalau bisa membunuh orang yang memusuhi dia. Yaitu namanya aspondos. John Giles di sini punya definisi lain, bukan definisi lain ya, definisi yang tambahan yang bisa membantu kita untuk mengerti seperti apa karakter orang yang tidak mau berdamai. Yang pertama, aspondos atau orang yang tidak mau berdamai adalah merujuk pada penghasut para pejabat supaya mereka melanggar janji mereka. Contohnya saudara, kalau ada pejabat pemerintahan yang sudah berjanji, misalnya kebijakannya waktu kampanye, dia berjanji untuk membuat keputusan A, di mana keputusan A ini menguntungkan rakyat kecil, tetapi merugikan para elit-elit. Ya, dia punya janji kampanye itu karena dalam konteks dia ingin mengambil hati rakyat. Dia melakukan kampanye, nanti kalau saya dipilih, saya akan melakukan kebijakan A, di mana kebijakan ini akan lebih menguntungkan rakyat kecil, kalangan ekonomi menengah ke bawah dibanding yang menengah ke atas. Nah, ternyata dia kepilih jadi pemimpin. Tetap dia mau melakukan kesepakatan itu. Tetap dia mau melakukan janji kampanyenya itu. Dia sudah susun banyak rencana. Tetapi dalam prosesnya untuk mengeksekusi atau mewujudkan kampanyenya dia, yang dulu dia sudah pernah sampaikan ke rakyat, di depan rakyat, ada orang-orang tertentu di sekelilingnya yang mulai memberikan masukan-masukan yang mengharapkan pejabat ini tidak perlu melakukan janjinya itu. Jadi dia hasut, Pak, coba deh Bapak pikirkan, nanti kalau Bapak ini benar-benar mewujudkan janji Bapak, bukankah nanti ini ada kerugian-kerugian Pak, di pihak donatur, di pihak sponsornya Bapak, di pihak orang-orang yang mendukung Bapak secara finansial, nanti ada kerugian A, B, C, D, E. Coba Bapak pikirkan lagi, jangan Bapak buru-buru untuk melakukan kebijakan itu. Sekalipun nanti dituntut oleh rakyat, mana janjinya? Paling kan nanti mereka sudah lupa janjinya Bapak itu. Yang penting sekarang Bapak amankan posisi Bapak dulu. Contohnya kata-kata seperti itu. Sudah Pak, saya melihat dari lapangan, ternyata rakyat itu tidak terlalu butuh janji Bapak itu di waktu kampanye. Lebih baik gak usah lakukan janji yang Bapak sudah kasih tahu di rakyat waktu kampanye. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya ini yang akhirnya membuat si Bapak yang dipilih, yang kepilih tadi ini berkata begini, ya sudah deh, kalau gitu gak usah aja lah ya diwujudkan janji yang saya sudah pernah sampaikan di kampanye, toh mereka mungkin sudah lupa.
toh mereka juga nggak akan butuh-butuh banget. Kalau gitu kita alihkan dengan kebijakan yang lain. Nah, kalau si bapak ini sudah berhasil bicara seperti itu, artinya dia sudah terhasut untuk melanggar janji kampanyenya sendiri. Dan Aspondos di sini adalah yang menghasut bapak tadi. Nah, saudara ya, jadi orang-orang yang dibalik pemimpin yang membuat mereka melanggar janji kepemimpinannya sendiri waktu kampanye, itulah penghasut itulah yang disebut sebagai Aspondos. Itulah kenapa saya katakan dari karakter ke-10 sampai ke-18 ini ada kaitannya dengan hubungan antara sesama. Jadi konteksnya lebih luas. Tidak sekhusus karakter ke-5 sampai ke-9 yang konteksnya adalah hubungan antara orang tua rohani dan anak rohani. Tapi dari karakter 10 ini konteksnya lebih umum, lebih luas. Penghasut ini yang menginginkan mewujudkan kepentingan perutnya sendiri, yang menginginkan supaya dia diuntungkan dan orang lain dirugikan. Nah, dialah Aspondos. Dialah orang yang dalam konteks ini tidak mau berdamai. Yang kedua, Aspondos itu juga merujuk pada orang yang memecah belah kesetiaan rakyat kepada pemerintahannya. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau tadi top down dari atas ke bawah, nah kalau ini bottom up dari bawah ke atas. Pemecah belah ini juga ada bukan hanya di sekitar eksekutif atau di sekitar pejabat-pejabat pemerintahan, tetapi juga Aspondos ini pada kenyataannya juga terdapat di antara rakyat-rakyat yang ada. Di kalangan akar rumput, di mana masyarakat mudah dihasut untuk membenci. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah ini adalah fenomena yang akrab sekali di mata kita, di telinga kita terjadi ketika ada orang yang menginginkan sesosok pemimpin itu jatuh, lengser atau suaranya menjadi berkurang, maka ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang tidak segan-segan untuk menghasut rakyat-rakyat kecil yang notabene-nya awalnya mereka itu nggak ada masalah apa-apa sama pemerintah. Setia mereka sama pemerintah melakukan apa, ya intinya mereka nggak ada problem yang bagaimana. Tetapi kelompok-kelompok tertentu ini yang melakukan penghasutan dan memecah belah, mereka membakar semangat untuk membenci pemerintahan, sehingga pada akhirnya tidak segan-segan rakyat yang dulunya setia sama pemerintah pada akhirnya turun ke jalan-jalan dalam bentuk-bentuk anarkis, bahkan sampai bentuk yang anarkis, demo dan lain sebagainya, karena keberadaan Aspondos ini. Maka Aspondos ini juga bisa diartikan sebagai pemecah belah kesetiaan. Ya, kalau dalam konteks gereja ada orang-orang tertentu dalam jemaat yang menghasut anggota jemaat lain dengan melakukan seperti yang saya katakan tadi, fitnahan-fitnahan kepada hamba Tuhan mereka, kepada gereja mereka, kepada pengajaran firman Tuhan mereka. Kemudian anggota jemaat yang sebelumnya ini nggak ada masalah apa-apa, pada akhirnya berpikir, iya ya, untuk apa aku setia ya, kalau apa yang kamu katakan itu ada benarnya juga. Nah, orang-orang yang memecah kesetiaan ini juga bisa dikatakan orang, bisa disebut sebagai Aspondos, atau orang yang tidak mau berdamai. Ini kenapa zaman ini dikatakan firman Tuhan, zaman yang berbahaya. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang berbahaya. Karena saudara, salah satunya keberadaan Aspondos ini, tendensi mereka adalah memecah belah kesetiaan, menghasut seseorang untuk melanggar janji mereka, dan merusak, bahkan yang ketiga, merusak ikatan rumah tangga seseorang. Dan saudara, anehnya pada poin yang ketiga ini, Aspondos ini merujuk pada perusak ikatan rumah tangga seseorang. Anehnya di era media sosial ini tidak perlu kenal salah satu pihak dari sepasang suami istri
Yang penting dia itu bisa memancing emosi masyarakat untuk ngompor-ngomporin netizen supaya netizen ini membuli salah satu dari pasangan suami istri ini dan diinginkan untuk bercerai. Ya. Nggak usah harus kenal dulu sama pasangan pasutri yang jadi korban ini. Cukup kasih ini tulisan di media sosial, komentar-komentar yang panas-panas, yang pedas-pedas, yang menghasut rakyat. Iya ya, kalau gitu ceraikan aja ya. Iya, untuk apa dipertahankan hubungannya rumah tangga kalau kayak begitu? Mengajak banyak jiwa-jiwa. Ini mengajak jiwa bukan kepada Tuhan, tapi untuk menceraikan rumah tangga orang lain. Gak perlu kenal sama si pasutri ini. Cukup dengan sikap tidak waspada, maka dia akan menyerahkan hatinya pada karakter Aspondos. Dia akan terjerat pada karakter ini sehingga dia akan menjadi orang yang bisa merusak ikatan rumah tangga orang lain tanpa perlu kenal rumah tangga, tanpa perlu kenal orang yang dia rusak. Cukup dengan komentar-komentar pedas dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang sangat umum kita jumpai di HP kita masing-masing, komentar-komentar seperti ini. Atau Aspondos juga bisa merujuk pada pegawai atau pekerja yang melanggar kontrak kerja dalam suatu perusahaan. Kalau kita sudah tahu kita melamar pada suatu perusahaan, tentu perusahaan itu ya akan memberikan banyak seperti perjanjian kontrak begitu ya. Kalau kamu sudah menyepakati berarti kamu harus mengikuti aturan-aturan dalam perusahaan ini. Salah satunya ini, tidak boleh menikah sampai batas waktu tertentu, tidak boleh cuti sampai begini-begini. Nah, tidak boleh ini, tidak boleh suka sama orang-orang yang ada sesama di dalam kantornya sendiri. Nah, perjanjian-perjanjian ini, saudara, bagi seorang Aspondos wajib dilanggar. Ya, perjanjian kontrak ini wajib dilanggar. Nah, orang yang suka melanggar kontrak perjanjian kerja inilah yang disebut juga bisa disebut sebagai Aspondos, orang yang tidak mau berdamai. Sehingga saudara, kalau dari hal semacam ini kita mendekati kata Aspondos, kita akan melihat betapa relevannya karakter tidak mau berdamai pada situasi zaman hidup kita yang sekarang ini kan. Kalau kita cuma sekadar melihat dalam bahasa Indonesia tidak mau berdamai. Itu mungkin kan hanya seperti orang yang bermusuhan terus nggak mau didamaikan. Lebih dari itu, Aspondos ini mencakup banyak hal. Salah empatnya adalah yang ada di hadapan saudara ini ya. Penghasut pejabat supaya mereka melanggar janji, pemecah belah kesetiaan rakyat pada pemerintah, perusak ikatan rumah tangga, pekerja yang melanggar kontrak kerja dalam perusahaannya. Nah, banyak kan saudara? Begitu banyak, begitu relevan, Aspondos ini kita jumpai di sekitar kita. Itu sebabnya kita perlu waspada. Salah satu contohnya saudara, kalau saudara mengingat berita Rusia Ukraina, ada satu momen di mana ketika mereka bertemu di satu tempat netral, bukan di Rusia, bukan di Ukraina. Jadi perwakilan Rusia datang, perwakilan Ukraina datang. Kemudian setelah pertemuan itu untuk gencatan senjata untuk menghentikan peperangan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Setelah pertemuan itu selesai, ada salah satu pihak yang jatuh sakit. Nah, setelah diselidiki, katanya, rumornya, si pihak yang jatuh sakit ini karena diracuni oleh pihak lain yang ikut perjanjian damai ini. Sehingga setelah pertemuan ini mereka pada akhirnya tetap lagi memulai pertikaian, peperangan itu dilanjutkan lagi padahal sudah adakan pertemuan untuk kesepakatan perdamaian. Ini yang kita lihat hari-hari ini, di mana orang tidak suka dengan yang namanya kesepakatan untuk berdamai, akan selalu ada Aspondos di sekitar kita. Ini tidak saya nubuatkan tapi sudah tertulis dalam Alkitab. Salah satu alasan kenapa zaman ini berbahaya atau sukar, kalepos, liar, ya, gila, zaman edan, salah satunya karena
banyak aspondos yang ada di sekitar kita, saudara. Dan kalau saudara ingat di zaman sekolah dulu, saudara pernah belajar perjanjian Linggarjati, ya, perjanjian antara gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Sudah adakan perjanjian, tetapi Belanda mengingkari pada momen itu, ya, Belanda pada waktu itu mengingkari perjanjian Linggarjati sehingga kembali muncul peperangan. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat pantas dan sudah pasti disebut sebagai aspondos yang dimaksud ini. Ya, sehingga kesimpulan pada bagian yang pertama ini adalah orang yang tidak mau berdamai itu, yang pertama orang yang meremehkan perjanjian kesepakatan berdamai, atau orang yang mengingkari perjanjian kesepakatan berdamai. Kesepakatan apapun, perjanjian apapun, kerukunan apapun, itu diingkari, itu diremehkan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang ada bertebaran di sekitar kita, dan itu bisa sangat mengancam rumah tangga kita, bisa mengancam hubungan pertemanan kita dengan orang lain, bisa mengancam kesetiaan kita pada sebuah gereja lokal, bisa mengancam kesetiaan kita pada pemerintah, yang seharusnya kita nggak ada masalah apa-apa sama suami kita, sama istri kita, yang seharusnya kita nggak ada masalah apa-apa sama gereja kita, sama pemerintah yang memerintah kita, yang seharusnya kita nggak ada masalah apa-apa sama teman kita, tetapi harus waspada kalau suatu ketika datang seorang aspondos yang menghasut sehingga merusak hubungan-hubungan tertentu dalam kehidupan kita. Padahal entah kenapa orang itu datang juga, padahal dia nggak terlalu kenal kita, tapi dia datang menghasut kita, membuat kita meremehkan kesepakatan, meremehkan kerukunan, meremehkan dan bahkan mengingkari persaudaraan itu sendiri. Itulah kenapa kita perlu waspada dengan keberadaan orang-orang yang tidak mau berdamai ini, karena dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa percaya bahwa orang-orang seperti ini banyak sekali di sekitar kita. Ya. Kita masuk pada bagian yang kedua. Lalu penyebab karakter tidak mau berdamai ini apa? Tentu harus ada kaitannya dengan kerangka berpikir kita dalam memahami 2 Timotius, saudara. Kita tidak bisa mencari-cari, menerka-nerka sendiri. Itu namanya eiseges, ya, memaksakan pemikiran saya untuk mengartikan firman Tuhan. Kita harus membiarkan firman itu menjawab tantangannya sendiri kepada kita, dengan kita kembali kepada Alkitab untuk melihat penyebab karakter tidak mau berdamai. Dari kerangka berpikir yang sudah saya paparkan kepada saudara, konteksnya, ya, konteksnya, maka kita tahu, saudara, hilangnya hubungan dengan persekutuan orang percaya akan melemahkan hati. Loh, maksudnya apa? Maksudnya begini, sebelum karakter tidak mau berdamai, kita tahu apa karakter yang sebelumnya. Karakter tidak tahu mengasihi. Dan sebelum karakter tidak mau berdamai, area yang sudah rusak duluan itu apa? Hubungan kita dengan orang tua rohani kita. Jadi konteksnya, orang-orang yang tidak mau berdamai ini, yang sebelumnya sudah bermasalah sama gerejanya, yang sebelumnya sudah bermasalah sama persekutuan di mana dia tinggal, menempatkan dirinya untuk dibimbing, yang sebelumnya sudah ada masalah dengan poin-poin kebenaran firman Tuhan. Aspondos ini yang sebelumnya sudah ada masalah dengan hamba-hamba Tuhan yang punya hubungan sama mereka, karena masalah-masalah dengan orang tua rohani mereka, membuat mereka memutuskan diri dari persekutuan orang percaya tersebut, atau saya sudah sampaikan pada pertemuan ini sebelumnya, membuat dia itu kabur dari rumah di mana orang tua rohani yang baik hati itu mengajari, membimbing, merawat mereka. Ketika mereka meninggalkan hubungan dengan persekutuan orang percaya, sudah pasti hati mereka akan melemah. Dalam artian, karena mereka sudah tidak mendapat asupan firman Tuhan, sudah tidak lagi membiasakan diri untuk bernyanyi bagi Tuhan, karena setiap lagu rohani itu, selain fungsinya untuk memamerkan suara bagus, saudara, lagu rohani itu fungsi yang terutama adalah untuk melatih iman kita kembali lagi kepada Tuhan. Maka fokus utama nyanyi lagu-lagu rohani adalah kepada Tuhan.
melatih diri kita kalau kita misalnya lagi stres, kita nyanyi lagu rohani, di mana kata-kata itu makanya penting untuk melihat kata-kata lirik dalam sebuah lagu rohani. Jangan kita asal pilih, yang penting aransemennya enak, musiknya enak, lagu-lagunya, kata-katanya manis, enak. Jangan saudara, lagu rohani ada fungsi yang lain. Fungsinya untuk menyampaikan hati kita dengan baik kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian. Kalau kita suka menyanyikan lagu rohani atau menyembah Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar penjelasan tentang firman Tuhan, maka hati kita yang lemah ini selalu akan dikuatkan, saudara kan? Misalnya ya, Senin sampai Sabtu kita pakai hati kita untuk ngurus hidup kita, capek, hati kita ini lemah. Hari Minggunya kita datang gereja dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Nanti hati yang sudah dikuatkan ini dipakai lagi untuk menghadapi kehidupan Senin sampai Sabtu. Nanti hati ini akan melemah, masuk lagi ke gereja, dikuatkan lagi. Nah, kalau sudah tidak ada perilaku saleh, seperti yang saya sudah bahas pada pertemuan ke-10, lalu siapa yang menguatkan kembali hati kita? Maka hilangnya hubungan dengan persekutuan orang percaya akan melemahkan hati, dan hati yang lemah dalam hubungan dengan Tuhan akan menjadi kuat dalam permusuhan dengan sesama. Maka saya bacakan utuhnya. Hilangan hubungan dengan persekutuan orang percaya akan melemahkan hati, dan hati yang lemah dalam hubungan dengan Tuhan akan menjadi kuat dalam permusuhan dengan sesama. Itu sebabnya penyebab dari karakter tidak mau berdamai, karena dia sudah memisahkan diri dari pola asuh yang baik, yaitu orang tua rohani mereka, di mana dalam pola asuh yang baik itu ada gaya hidup yang baik. Beribadah, latihlah dirimu beribadah, melayani Tuhan, berdoa, berpuasa, bernyanyi, membaca firman Tuhan, mendengarkan penjelasan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Gaya hidup yang baik ini jadi hilang, dan ketika hilang hati kita lemah. Ketika hati kita lemah karena hilang hubungan dengan persekutuan orang percaya, hati kita jadi kuat dalam permusuhan dengan sesama. Simpelnya seperti itu. Saya ingin kita lihat contohnya, saudara. Orang-orang Aspondos yang pada akhirnya melanggar janji mereka ya. Tetapi Raja Yehuda memberontak dari dalam Yehezkiel 17 ayat 15 sampai 19. Tapi Raja Yehuda memberontak dari kehendak Tuhan dengan cara mengirim utusan ke Mesir untuk mendapat kuda dan tentara yang banyak. Apakah ia akan berhasil? Apakah ia akan dibiarkan lolos? Tidak mungkin. Dia mengingkari perjanjian tanpa dijatuhi hukuman. Padahal dia sudah dikasih tahu jangan minta bantuan ke Mesir dan lain sebagainya. Tapi orang ini tidak mau ikut kehendak Tuhan. Orang yang tidak mau ikut kehendak Tuhan adalah salah satu tanda bahwa dia menyatakan diri sebagai seorang Aspondos. Orang yang tidak mau berdamai. Orang yang menyatakan diri untuk melawan kehendak Tuhan. Dia sedang melanggar janji setianya kepada Tuhan. Saya bacakan lanjutnya. Demi aku Allah yang hidup, Tuhan yang maha tinggi, Raja Yehuda akan mati di Babel. Karena ia telah mengingkari sumpahnya, melanggar perjanjian dengan Raja Babel yang telah menundukkan dia di atas tahta. Suatu pelanggaran yang berbahaya yang dilakukan oleh Raja Yehuda ini, dan akan mendapatkan akibat yang tidak biasa. Bahkan tentara Mesir yang hebat itu, yang kepadanya Raja Yehuda meminta bantuan, tidak akan sanggup menolong dia dari serbuan orang Babel. Karena ia telah melanggar sumpah dan perjanjiannya, ia tak akan dapat meloloskan diri. Kita baca selanjutnya ayat 20. Aku akan menebarkan jala untuk menangkapnya. Dia akan kubawa ke Babel dan kuhukum di sana karena ia tidak setia kepadaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan kata tidak setia. Dia akan kubawa ke Babel dan kuhukum di sana karena ia tidak setia kepadaku. Seorang Aspondos pada hakikatnya bukan melanggar janji kepada sesamanya, tetapi dia melanggar janji kesetiaannya kepada Tuhan. Kalau kita ingat latar belakang Spendo tadi, untuk apa mereka memutuskan untuk menghentikan pertikaian? Karena mereka menghormati dewa mereka. Itu bisa membuat kita memahami konteks iman kita, bahwa siapapun yang melakukan permusuhan dengan orang lain, padahal dia mengaku dia percaya sama Tuhan, kan ada ayatnya dalam perjanjian baru ya,
Siapa yang berkata mengasihi aku tapi membenci sesamanya, memusuhi sesamanya, dia begini, 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 begini. Itu karena apa, saudara? Itu karena waktu kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, waktu kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, sungguhnya kita sedang mengikat janji untuk hidup sesuai maunya Tuhan, untuk hidup sesuai dengan keputusan Tuhan. Ketika kita tidak mau hidup dengan dalam kehendak Tuhan, nggak mau ikut keputusan Tuhan yang Dia sudah izinkan terjadi dalam hidup kita, kita berusaha lari dari kenyataan hidup, padahal kita bilang kita percaya sama Tuhan, itu kita sedang melakukan, itu kita sedang membuat diri kita menjadi seorang aspondos. Oh, dijauhkan Tuhan kiranya kita dari karakter aspondos ini. Kalau saudara mengaku dengan mulut saudara, dan tentunya dari mulut itu dari hati, munculnya dari hati. Saudara mengaku bahwa saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dalam waktu yang bersamaan saudara sedang mengikat janji untuk hidup sesuai maunya Tuhan. Karena itu konsekuensi dari pengakuan iman saudara. Saudara nggak usah membuat pernyataan, aku mengikat janji untuk hidup setia sama Engkau ya Tuhan sampai mati. Nggak usah bilang seperti itu. Karena dengan saudara berkata, Tuhan, aku percaya padamu, itu sudah cukup untuk menjelaskan bahwa sebenarnya saudara sedang mengikat janji untuk hidup setia, untuk hidup sesuai maunya Tuhan. Hanya dengan kalimat Tuhan, aku percaya padamu. Itu kalimat yang punya konsekuensi bahwa saudara perlu untuk menyelaraskan hidup saudara sesuai dengan maunya Tuhan. Coba kita lihat salah satu aspondos lain dalam Perjanjian Lama, yaitu Firaun. Malam itu juga Raja Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, pergilah dari sini kamu semua, tinggalkan negeriku, pergilah memuja Allahmu seperti yang kamu minta. Orang Mesir mendesak orang Israel supaya cepat-cepat meninggalkan negeri itu. Kata mereka, kami semua akan mati kalau kamu tidak pergi. Sudah didamaikan, sudah diizinkan untuk pergi, tetapi setelah pergi orang Israel, dia batalkan kata-katanya dia sendiri. Ketika Raja Mesir mendengar bahwa bangsa Israel sudah lari, ia dan para pejabatnya menyesal dan berkata, apa yang kita buat? Mengapa kita biarkan orang-orang Israel itu pergi, sehingga kita kehilangan budak-budak? Lalu Raja menyiapkan kereta perang dan tentaranya. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah ayat ini? Orang Mesir mengejar dan dikubur Tuhan di dalam laut. Kenapa dia menjadi aspondos? Karena hatinya keras, tegar tengkuk, dan sombong. Kita mulai dari atas ya. Orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan akan membuat hatinya mengeras, menjadi tegar tengkuk dan sombong. Dan hati yang demikian akan lupa bahwa Allah itu dapat berperkara atas hidupnya. Ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan dalam wujud perilaku hidup saleh, kita akan menuntun diri kita pada keadaan di mana kita lupa bahwa Tuhan itu ada. Itulah berbahaya. Kalau kita memutuskan, dalam tanda kutip, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, kita akan membuat hati kita menjadi keras, tegar tengkuk dan sombong. Dan kalau sudah seperti ini, kita tidak akan lagi percaya sama kehendak Tuhan. Apaan itu kehendak Tuhan? Itu cuma akal-akalan pendeta. Itu cuma akal-akalan hamba Tuhan. Itu cuma akal-akalan Alkitab. Kamu kok mau diakal-akali sama buku yang dibuat ribuan tahun yang lalu sebelum kamu ada? Lebih baik kamu urus hidupmu sendiri. Putuskan sesuatu dengan pikiranmu sendiri. Itu orang sombong. Hatinya keras, tegar tengkuk, gak bisa diarahkan. Orang yang seperti ini tidak akan percaya apapun kehendak Tuhan itu sanggup mendatangkan kebaikan buat dirinya. Dan pada akhirnya dia akan menjadi aspondos, saudara. Dia akan menjadi orang yang tidak mau berdamai. Dan bagian terakhir, refleksi kita perlu menentang karakter aspondos adalah ayat ini. Yang menepati janji walaupun rugi tidak akan goyah selama-lamanya. Ada sebuah tantangan tersendiri ketika kita punya janji kepada Tuhan. Tidak selalu janji yang kita buat itu di hadapan Tuhan mendatangkan keuntungan. Dan justru dari situasi-situasi kerugian itulah
Tuhan ingin kita menepati janji kita. Bahwa ketika kita berjanji kepada Tuhan, sebenarnya kita tidak sedang berusaha memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Ketika kita berjanji kepada Tuhan, kita mempercayakan diri kita bahwa Tuhanlah yang benar-benar sanggup mengatur kehidupan kita. Waktu kita berjanji kepada Tuhan, walaupun rugi, kita menyatakan bahwa yang terpenting dalam hidupku adalah Tuhan bersamaku. Ini sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Kalau Allah tidak menolong aku, tidak membebaskan aku dari dapur perapian, aku tetap menyembah Allah. Bukankah itu pernyataan Daniel? Bukankah itu pernyataan pemuda-pemuda di zaman perjanjian lama yang menunjukkan bahwa sekalipun dia tahu tidak selamanya menepati janji itu mendatangkan keuntungan, tetapi yang dia tahu, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Biar kiranya PA pada pertemuan yang ke-11 ini mendatangkan kebaikan buat pemahaman kita, dan kita dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi orang yang mau berdamai, berjanji setia sama Tuhan. Apapun keadaan kita, kerugian yang datang, permasalahan yang datang, kita tidak melanggar janji kita kepada Tuhan. Kita tidak memakai mulut kita untuk membuat orang lain melanggar kesetiaan mereka kepada gereja, kesetiaan mereka kepada Tuhan, kesetiaan mereka pada firman Tuhan. Kita memakai mulut kita untuk memuji Tuhan, mendorong mereka untuk sama-sama yuk. Di akhir zaman yang sukar ini, kita setia sama Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang membawa damai. Karena untuk alasan itulah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami, membimbing, mendidik, mengajar kami supaya kami terbebas dari jerat aspondos, atau supaya kami terhindar dari jeratan-jeratan orang yang tidak mau berdamai, dan melatih diri kami untuk semakin hidup setia dengan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini meneduhkan jiwa kami dan menguatkan iman kami. Kami akhiri dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.